Kisah Nabi Muhammad dan seorang wanita pemungut sampah yang menggetarkan hati. Gimana rasanya kalau ada orang yang tiap hari jahatin kamu, tapi suatu hari dia tiba-tiba hilang? Apakah kamu bakal senang atau malah penasaran? Nah, ternyata Nabi Muhammad punya cara luar biasa dalam menghadapi situasi kayak gini. Cerita ini bakal bikin kamu berpikir dua kali sebelum membalas kejahatan dengan kebencian. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel ini, tempat kita menggali kisah penuh hikmah dan inspirasi Islami. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, kalian dari daerah mana? Kisah Nabi Muhammad dan seorang wanita pemungut sampah yang menggetarkan hati. Di kota Mekah, ada seorang wanita tua yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ketika Rasulullah melewati rumahnya, wanita ini selalu melakukan hal yang sama, melemparkan sampah dan kotoran ke arah beliau. Ini bukan sekali atau dua kali, tapi setiap hari tanpa absen. Pikirkan sejenak, gimana kalau kamu ada di posisi Nabi? Lagi jalan santai, tapi tiap hari disambit sampah. Bukan hanya daun atau kertas, tapi kotoran, abu, bahkan terkadang duri. Kebayang nggak betapa menjengkelkannya? Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW merespons perlakuan buruk itu. Alih-alih marah atau membalas, beliau hanya mengusap bajunya yang terkena kotoran, lalu melanjutkan perjalanan seperti biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah. Padahal, kalau Nabi mau, beliau bisa saja meminta para sahabat untuk membalas perlakuan wanita itu. Tapi, itulah yang membuat Rasulullah berbeda. Kesabarannya nggak ada tandingannya. Orang biasa mungkin sudah naik darah. Kalau tiap hari kena gangguan, siapa yang nggak kesal? Tapi Nabi Muhammad SAW tetap tenang, seolah gangguan itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Bahkan, beliau tidak pernah menaruh dendam atau menyimpan rasa benci sedikit pun. Pernah suatu hari, seorang sahabat yang ikut berjalan bersama Nabi merasa geram dengan perlakuan wanita itu. Sahabat itu ingin membalas, tapi Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan saja. Allah Maha melihat segala sesuatu." Betapa luar biasa akhlak Rasulullah. Beliau memahami bahwa membalas keburukan dengan keburukan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dengan bersabar, beliau sedang menunjukkan teladan yang luar biasa kepada umatnya. Sikap seperti ini bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan kekuatan yang sejati, mengendalikan emosi dan memilih kebaikan meskipun sedang diperlakukan dengan buruk. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seseorang yang kuat bukanlah yang bisa mengalahkan orang lain dalam pertarungan, tapi yang bisa menahan amarahnya dalam situasi sulit. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW berjalan melewati rumah wanita itu seperti biasa. Tapi anehnya, tidak ada sampah atau kotoran yang melayang ke arah beliau. Jalanan terasa lebih sepi dari biasanya. Beliau berhenti sejenak dan berpikir, ada apa ini? Kok hari ini tidak ada gangguan? Biasanya, setiap kali melintas, beliau sudah siap menghadapi lemparan kotoran dari atas rumah. Tapi kali ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari rumah itu. Jendela tertutup, tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Tentu saja, sebagian orang mungkin akan merasa lega atau bahkan senang kalau orang yang selalu mengganggunya tiba-tiba menghilang. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau justru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemana wanita itu? Apa yang terjadi padanya? Alih-alih merayakan hari tanpa gangguan, Nabi Muhammad SAW malah penasaran dan ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan wanita itu. Beliau pun bertanya kepada para tetangga, "Di mana wanita tua yang biasa melemparkan sampah kepadaku?" Para tetangga terkejut mendengar pertanyaan itu. Mereka tahu bagaimana wanita itu memperlakukan Nabi selama ini. Tapi alih-alih membalas dendam atau bersyukur karena terbebas dari gangguan, Nabi justru menunjukkan perhatian yang luar biasa. Lalu, seorang tetangga berkata, "Wahai Muhammad, wanita itu sedang sakit parah. Sudah beberapa hari dia terbaring dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya."
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu dengan penuh perhatian. Sakit? Tidak bisa bangun? Hati beliau langsung dipenuhi rasa kasih sayang. Tanpa pikir panjang, beliau segera berjalan menuju rumah wanita itu. Bayangkan situasi ini, seseorang yang tiap hari mengganggu kamu, menyakiti kamu, bahkan mungkin berharap kamu celaka. Tapi ketika dia sakit, kamu malah datang menjenguknya. Mungkin terdengar mustahil bagi kebanyakan orang, tapi inilah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tiba di rumah wanita itu, beliau mengetuk pintu dengan lembut. Dari dalam, terdengar suara lemah. "Siapa di sana?" Nabi menjawab dengan suara penuh kelembutan. "Aku, Muhammad." Wanita itu terdiam. Hatinya bergetar. Bagaimana mungkin? Selama ini, dia yang selalu menyakiti Nabi. Tapi sekarang, di saat dia lemah dan tak berdaya, justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang menengoknya. Tidak ada rasa marah di wajah beliau, tidak ada ucapan balasan dendam, hanya ada senyum penuh ketulusan. Dengan suara lirih, wanita itu berkata, "Mengapa engkau datang, wahai Muhammad? Bukankah aku telah menghinamu selama ini?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa engkau sakit. Aku datang untuk menjenguk dan memastikan keadaanmu." Saat itu juga, wanita itu tak mampu menahan air matanya. Hatinya luluh. Bagaimana mungkin seseorang yang dia benci begitu dalam ternyata justru memperlakukannya dengan penuh kasih sayang? Wanita tua itu menatap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata yang berkaca-kaca. Air matanya jatuh satu persatu, bukan karena sakit yang dideritanya, tetapi karena hatinya yang terasa tersentuh begitu dalam. Seumur hidup, ia tidak pernah diperlakukan dengan kelembutan seperti ini, apalagi dari seseorang yang telah ia sakiti setiap hari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sampingnya, tidak berkata banyak, hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak menanyakan mengapa wanita itu selama ini begitu membencinya. Tidak ada teguran, tidak ada celaan, tidak ada pertanyaan seperti, "Kenapa kamu selalu melempari aku dengan sampah?" Beliau hanya datang dengan ketulusan, memperlihatkan bahwa ajaran Islam bukan sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Wanita itu semakin merasa malu dan bersalah. "Mengapa engkau tidak membalas perlakuanku yang buruk?" tanyanya dengan suara lemah. Nabi tersenyum lembut dan berkata, "Karena Islam mengajarkan kasih sayang. Aku tidak ingin membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan." Saat itu juga, hati wanita itu mulai berubah. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, pemikirannya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini penuh kebencian mulai runtuh. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang penuh makna, wanita tua itu menarik napas panjang dan berkata, "Wahai Muhammad, selama ini aku membencimu, bukan karena aku mengenalmu, tetapi karena aku mendengar kebohongan tentangmu." Ia lalu mengakui bahwa selama ini, ia hanya mendengar cerita dari orang-orang yang membenci Nabi. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang aneh, memecah belah kaum Quraisy, dan menentang tradisi nenek moyang. Ia tidak pernah berusaha mencari tahu kebenaran tentang beliau secara langsung, hanya percaya pada gosip yang beredar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kebenaran selalu bisa dikenali oleh hati yang jujur. Jika engkau ingin mengetahui Islam lebih dalam, aku akan dengan senang hati menjelaskannya." Wanita tua itu terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang selama ini ia anggap musuh justru menawarkan penjelasan dengan penuh kelembutan, tanpa paksaan. Inilah akhlak sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang dan keteladanan. Beberapa hari setelah kunjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kesehatan wanita tua itu mulai membaik. Namun, ada satu hal yang lebih besar dari sekadar kesembuhan fisiknya. Hatinya yang selama ini dipenuhi kebencian mulai terbuka terhadap Islam. Setiap kali ia merenungkan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia semakin sadar bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Jika agama ini bisa membuat seseorang sebaik dan sesabar Muhammad, maka pastilah agama ini adalah kebenaran, pikirnya dalam hati. Akhirnya, pada suatu hari, wanita itu memutuskan sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Dengan hati yang mantap, ia berkata,
"Wahai Muhammad, ajarkan aku tentang Tuhanmu. Aku ingin mengenal Islam lebih dalam." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bahagia. Dengan penuh kelembutan, beliau mengajarkan wanita itu tentang keesaan Allah, tentang kasih sayang, dan tentang ajaran Islam yang penuh kedamaian. Dan pada akhirnya, wanita tua yang dulunya adalah salah satu pembenci terbesar Nabi, kini dengan penuh keikhlasan mengucapkan syahadat. Setelah masuk Islam, wanita tua itu merasa seperti terlahir kembali. Ia menyadari betapa buruknya perlakuannya di masa lalu, dan ia merasa bersalah atas semua kebenciannya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa menebus semua dosaku terhadapmu?" tanyanya dengan penuh penyesalan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Allah Maha Pengampun. Jika engkau bertobat dengan tulus, maka Allah akan mengampuni segala kesalahanmu." Wanita itu menangis. Betapa indahnya Islam. Bukan hanya mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi juga mengajarkan bahwa Allah selalu membuka pintu maaf bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Sejak saat itu, wanita tua itu menjadi salah satu pengikut Islam yang setia. Ia tidak hanya berhenti membenci, tetapi juga mulai menyebarkan kebaikan kepada orang lain, menceritakan bagaimana kelembutan Nabi telah mengubah hatinya. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar dalam menghadapi keburukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ini adalah teladan bagi kita semua untuk tidak mudah terpancing emosi. Mengalah bukan berarti lemah. Justru orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan diri dalam situasi sulit. Kebaikan bisa meluluhkan kebencian. Kadang, orang membenci kita bukan karena mereka benar-benar mengenal kita, tetapi karena mereka termakan oleh kebohongan dan prasangka. Jika kita tetap bersikap baik, lambat laun hati mereka bisa berubah. Islam adalah agama kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang penuh dengan kekerasan atau balas dendam, tetapi agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan. Pintu taubat selalu terbuka. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu seseorang, jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin mengubah dunia, mulailah dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang membenci kita. Bagaimana menurut kamu kisah ini? Bagian mana yang paling menyentuh hati? Apakah kamu pernah mengalami situasi di mana kamu harus membalas keburukan dengan kebaikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif Islami yang menggugah hati. Wassalamualaikum.